الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسlimin والmuslimat a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sampai saat ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa bermajelis di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita berharap pertemuan kita ini adalah pertemuan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara metode Al-Qur'an untuk menyampaikan pelajaran yang ada di dalamnya adalah dengan metode kisah. Dengan metode kisah. Itu makanya para ulama mengatakan Al-Qur'an itu terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama itu berisi tentang akidah, tentang keyakinan kita kepada Allah dan lain-lain. Bagian yang kedua berisi tentang syariat halal dan haram. Dan bagian yang ketiga itu berisi tentang kisah umat-umat terdahulu. Dan jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bisa mengambil ibrah dari kisah-kisah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun." Maka kisahkanlah kisah-kisah yakni umat-umat terdahulu agar mereka bisa berfikir. Dan tatkala menyampaikan dakwah dengan metode kisah, dan ini biasanya lebih mudah untuk diterima, lebih mudah untuk diserap oleh pendengarnya, dan ini dapat diterima oleh semua kalangan umur. Makanya biasanya kalau kajian diisi dengan kisah-kisah itu biasanya jagat berataan, karena ramai didengar, itu ramai. Ini bukan kisah-kisah mengeramput, bukan, tapi kisah-kisah yakni dari Nabi Muhammad SAW dan kisah-kisah yang Allah tuliskan di dalam Al-Quran. Nah jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas sebuah kisah yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan. Kisah ini di dalam surat Al-Buruj. Di dalam surat Al-Buruj dari ayat ke-4 sampai ayat ke-10. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qutila ashabul ukhdud." Kita bisa menangkap ini kisah apa? Qutila ashabul ukhdud. Telah celaka, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang membuat parit. Ashabul ukhdud. Kita akan berbicara tentang kisah ashab al-ukhdud. An-nari dzatil waqud. Yang mana di dalam parit tersebut mereka buat api yang menyala-nyala. Idhum 'alaiha qu'ud. Yang mana mereka duduk-duduk di sekitar parit itu menyaksikan orang-orang yang beriman dipanggang hidup-hidup di dalam parit tersebut. Hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dan mereka menyaksikan apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang beriman. Wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka lakukan itu semua, yakni mereka panggang orang-orang beriman itu hidup-hidup di dalam parit, kecuali karena mereka, yakni orang-orang beriman itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa dan yang Maha Terpuji. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah ashabul ukhdud adalah kisah yang luar biasa. Kisah yang luar biasa, di mana kisah ini menceritakan kurang lebih 20.000 orang beriman dipanggang hidup-hidup di dalam sebuah parit yang dengan api yang menyala-nyala. Tidak ada dosa yang mereka kerjakan. Mereka dipanggang, mereka diberlakukan semacam itu hanya karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kejadian ini terjadi? Ini bukan fiktif, Pak. Ini kejadian nyata yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an dan disebutkan pula oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kisah ini Ibnu Ishaq menceritakan bahwasanya kisah ini terjadi kurang lebih 40 tahun sebelum dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebelum Islam. Sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebelum Islam. Dan kisah ini terjadi di daerah Najran di Yaman. Menurut beberapa sumber, wallahu alam, parit bekas dipanggangnya orang-orang beriman, yakni di Ashabul Ukhdud ini masih ada bekasnya sampai sekarang di Yaman. Itu wallahu alam di mana? Apakah benar atau tidak? Apakah memang benar itu yang bekas dipakai oleh orang-orang musyrikin zaman dahulu untuk memanggang orang-orang beriman? Wallahu alam bissawab. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Ishaq menceritakan orang-orang beriman yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang beriman terhadap risalahnya Nabi Isa alaihissalam. Karena ini sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka beriman terhadap risalahnya Nabi Isa alaihissalam. Kisah Ashabul Ukhdud diriwayatkan oleh salah seorang sahabat yang mulia, Suhaib Ar-Rumi, yang mana Al-Imam Muslim mengabadikan kisah ini di dalam sahihnya melalui hadis yang sangat panjang. InsyaAllah akan kita bacakan hadisnya, tapi sedikit demi sedikit nanti ulun terjemahkan langsung. Suhaib Ar-Rumi meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim. Kata beliau, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahirun." Dahulu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang raja, yakni sebelum masa kalian. Raja siapa ini? Kata para ulama, raja ini adalah Raja Dzunnuwas namanya. Namanya adalah Raja Dzunnuwas, Raja Himyar terakhir di Yaman. Raja Dzunnuwas ini awalnya adalah seorang Nasrani, kemudian masuk ke dalam Yahudi. Dan mereka paksa umat-umat Nasrani yang mengikuti ajaran Nabi Isa di masanya, di zamannya, di masa pemerintahannya, untuk keluar dari agama Nasrani. Jadi asalnya Nasrani, kemudian masuk Yahudi, kemudian membawai yang lain untuk masuk Yahudi. Nah ini namanya Raja Dzunnuwas, Raja Himyar terakhir di Yaman. Wa kana lahu sahir. Yang mana raja ini, kata Nabi Muhammad SAW, memiliki seorang penyihir. Jadi raja ada penyihirnya. Namun bahasa kita mungkin paranormalnya, dukunnya raja. Falamma kabur qala lil malik inni qad kabirtu fab'ath ilayya ghulaman u'allimuhu sihr. Tatkala penyihir sang raja ini merasa sudah mulai tua. Sudah mulai kada memungkinkan lagi untuk mendampingi sihir-sihirnya raja. Tatkala dia merasa sudah mulai tua, maka sang penyihir ini berkata kepada raja, "Wahai raja, ulun ini sudah tua. Cariakan pang pemuda nang masih anum nang kawa ulun lajari untuk sihir menggantikan ulun ini. Ini mau penyihirnya ini mau pensiun. Tolong gantiakan penerus ulun. Cariakan pemuda yang nabil, yang cerdas, supaya aku bisa ajarkan kepadanya ilmu sihir ini yang bisa meneruskan ilmuku ini agar bisa berkhidmat kepadamu." Kemudian akhirnya raja mencarikan seorang pemuda yang cerdas. Kemudian dapatlah pemuda ini, mulailah dia mengajari sang pemuda ilmu-ilmu sihir. Jadi pemuda ini mulai talaki kepada penyihir tadi. Mulai belajar kepada sang penyihir tadi. Terus setiap hari. Dari rumahnya menuju tempat tukang sihir. Dari rumahnya begitu setiap hari. Suatu hari, tatkala dia mulai setiap hari belajar kepada penyihir, ada seseorang di tengah perjalanan, seorang rahib. Rahib ini istilahnya ahli agamanya pada agama Nasrani pada masa itu. Kalau mungkin kita bahasakan di zaman sekarang, pendetanya lah, ustadznya. Ada seorang rahib di tengah jalan, yang mana pemuda ini mulai takjub terhadap dakwahnya pendeta ini. Tiap dia berjalan ke tempat penyihir, dia selalu mampir kepada pendeta ini. Dia dengarkan nasihat-nasihatnya, dia dengarkan dakwahnya, dia mulai mengenal siapa itu Allah. Akhirnya perkataan pendeta ini mulai terngiang-ngiang di pikirannya. Akhirnya setiap hari, tatkala dia ingin ke rumah penyihir, dia mampir dulu ke tempat pendeta.
terlambat untuk datang belajar sihir tadi. Dan setiap pulang, sebelum pulang ke rumah, dia mampir dulu ke tempat pendeta tadi. Akhirnya dia pulang terlambat untuk menemui keluarganya. Seperti itu terus setiap hari. Akhirnya suatu hari, sang penyihir ini marah. Kenapa ini tiap hari kok terlambat? Tiap hari kok terlambat. Akhirnya mulai penyihir ini menghukumnya dan memukulnya. Akhirnya sang pemuda tadi berkata kepada pendeta, "Wahai pendeta, aku dimarahi oleh penyihir ini. Karena aku sering terlambat, karena aku sering mampir di majelismu." Kata pendeta tadi, "Idza khashita sahir, faqul habasani ahli. Wa idza khashita ahlak, faqul habasani sahir." Wahai anak muda, apabila engkau takut akan hukuman dari penyihir, maka katakanlah kepadanya, keluargaku tadi menahanku. Dan apabila engkau takut diomeli oleh keluargamu, maka katakanlah, tadi tukang sihir tadi menahanku, sehingga aku terlambat pulang ke rumah. Jadi istilahnya ini diajari berdusta. Diajari berdusta. Kata para ulama, ini syariat umat terdahulu yang membolehkan berdusta pada kondisi-kondisi genting atau darurat. Ini jangan dipakai di zaman sekarang. Di syariat kita mutlak dusta itu tidak boleh, kecuali dalam 3 hal, kata Nabi Muhammad SAW. Tatkala seseorang merayu istrinya dengan rayuan-rayuan, "Wahai istriku, engkaulah wanita yang paling cantik di dunia." Ini dusta, Pak. Ini dusta. Tapi ini dibolehkan untuk menambah keharmonisan rumah tangga. Yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW, dusta yang dibolehkan itu tatkala dalam peperangan. Ini dusta yang dibolehkan. Kemudian yang ketiga, dusta yang dibolehkan, wallahu a'lam, ulun lupa, intinya ada 3 dusta yang dibolehkan disebutkan Nabi Muhammad SAW dalam hadis. Al-muhim, kemudian selanjutnya dari hadis tadi, kata Nabi Muhammad SAW menceritakan, "Fabainama huwa kadzalik, id ata 'ala dabbatin 'azimatin qad habasat an-nas faqalat al-yawm a'lamu as-sahir afdal am ar-rahib afdal." Tatkala di perjalanan tadi, dia sudah mulai bimbang terhadap ajaran, dia belajar kepada penyihir, dia belajar kepada pendeta. Ilmu penyihir masuk, ilmu pendeta masuk, yang bertolak belakang. Maka suatu hari dia melihat ada binatang besar yang menghalangi jalannya manusia, mengganggu manusia. Terhalangi manusia dari lewat suatu jalan karena binatang ada menghalanginya. Kemudian pemuda ini berkata dalam hatinya, "Hari ini aku tahu apakah penyihir itu lebih baik atau pendeta yang lebih baik." Maka dia mengambil sebuah batu. Dia ingin melemparkan kepada binatang besar tadi. Sembari dia berdoa, "Allahumma in kana amru rahibi ahabbu ilaika min amri sahir faqtul hadhihi ad-dabba hatta yamdi an-nas." Ya Allah, kalau memang ajarannya pendeta ini lebih engkau sukai, lebih engkau ridai daripada ajarannya si penyihir, maka bunuhlah hewan yang besar ini dengan batu kecil ini sehingga manusia bisa lewat. Maka dia lemparkanlah batu tadi. Tiba-tiba hewan tadi tersungkur seketika meninggal dunia atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tambah yakin dia bahwasanya ajaran si pendeta ini lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari situ kita tahu, jemaah dimuliakan Allah, bahwasanya pada asalnya memang pemuda ini memiliki kecondongan kepada ajaran pendeta dari awal. Karena dia sudah mulai ragu tentang ajarannya penyihir. Makanya sampai membuktikan, kalau memang ajaran pendeta itu benar, maka bunuhlah binatang ini, wahai Allah. Dan kemudian memang benar, binatang besar tadi dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia kabarkan kejadian tadi kepada sang pendeta. Maka sang pendeta tatkala mendengar kabar tadi, dia berkata kepada sang pemuda, "Ay bunai, antal yawma afdala minni." Wahai anakku, wahai pemuda, sekarang, kata pendeta tadi, engkau lebih afdal dariku, engkau lebih mulia dariku, kedudukan engkau sekarang lebih besar dariku. Wa inna qad balagha min amrika ma ara, dan engkau, sungguh aku melihat engkau ini telah mencapai derajat yang luar biasa. Wa innaka satubtala, dan kelak engkau akan diuji. Kelak engkau akan diuji. Fa in ibtulita fala tadul alayya. Kalau engkau sudah mendapatkan ujian itu, jangan sambat ngaranku. Yani jangan sambat aku yang mengajarkan kepadamu ilmu ini, ilmu tentang akidah, ilmu tentang ma'rifatullah dan lain-lain. Oke, sudah.
Akhirnya viral lah cerita pemuda tadi. Yani dia melemparkan sebuah batu kecil kepada binatang yang besar di khalayak umat manusia. Akhirnya viral. Diviralkan oleh Instagram dan TikTok pada masa itu. Ramai kabarnya. Kabarnya mulai didengar, oh ada pemuda sakti di sana. Akhirnya orang-orang mulai berdatangan kepada pemuda ini untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Buka praktek dia. Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kana al-ghulam yubri'ul akmah wal abras wa yudawi an-nas min sa'iril adwa. Akhirnya mulailah pemuda ini, karena orang-orang sudah mulai memandangnya luar biasa memiliki kemampuan, orang-orang mulai berdatangan, maka dia bisa menyembuhkan orang yang buta. Akmah, akmah itu buta dari lahir. Beda dengan a'ma. A'ma itu orang yang tadinya melihat kemudian jadi buta dalam bahasa Arab. Kalau akmah dia dari lahir sudah buta. Yang semua ilmu medis tidak bisa menyembuhkan orang buta dari lahir ini, tiba-tiba dia bisa. Atas izin Allah. Dia mulai menyembuhkan abras, penyakit lepra, penyakit kulit yang bisa akhirnya bisa menimbulkan kalau sudah parah jari-jari orang itu bisa putus. Disembuhkan oleh pemuda tadi atas izin Allah, dan semua penyakit disembuhkan olehnya atas izin Allah. Terdengarlah kabar berita tentang pemuda ini sampai pada temannya sang raja. Jadi raja memiliki teman sahabat. Temannya raja ini memiliki penyakitnya itu buta, akmah, buta dari lahir. Kemana-mana ilmu medis di zaman itu tidak bisa menyembuhkan. Ilmu medis yang dimiliki oleh kerajaan pada saat itu tidak bisa menyembuhkan. Ini adalah diantara, ya ini bisa dikatakan karamah dan mukjizat. Umumnya jamaah dimuliakan Allah, mukjizat itu Allah Subhanahu wa taala jalankan pada suatu hal yang menjadi kebiasaan masyarakat pada saat itu. Sebagaimana mukjizat Nabi Musa. Mukjizat Nabi Musa apa? Nabi Musa lemparkan tongkatnya bisa menjadi ular, yakni sihir. Yang pada masa Nabi Musa orang-orang berlomba-lomba dengan ilmu sihir. Yang mana pada masa itu orang-orang hanya bisa bersihir saja. Yang tadinya tongkat bisa berubah jadi ular, tapi mata kita yang disihir supaya melihat tongkat itu jadi ular, padahal hakikatnya tetap tongkat, tapi mata kita disihir. Tatkala Nabi Musa atas izin Allah, alqiya Musa, lemparkanlah tongkatmu wahai Musa. Tiba-tiba tongkat Nabi Musa itu benar-benar berubah jadi ular dan memakan tongkat-tongkat yang lain. Dari situ para penyihir tahu ini mentok sudah. Ini bujur-bujur kekuatan yang luar biasa. Begitu pula di zaman Nabi Isa, orang-orang berlomba-lomba mengagungkan ilmu medis. Diutuslah Nabi Isa alaihissalam dengan mukjizat. Di antaranya ini di antara pengikut Nabi Isa. Mana pada saat itu orang-orang berlomba dengan ilmu medis. Nabi Isa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, anfukhu lahum min at-tir ka hay'ati at-tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idznillah. Aku akan olah, yakni tanah liat berbentuk burung, aku akan tiup maka akan jadi burung atas izin Allah. Dalam surat Ali Imran, wa abrihul akmaha wal abras wa uhyil mauta bi idznillah. Aku sembuhkan penyakit buta dan penyakit lepra tadi, dan aku hidupkan yang mati. Ini ilmu medis sudah mentok, nggak bisa menghidupkan yang mati. Biidnillah, atas izin Allah. Sehingga orang-orang menjadi, ini benar. Begitu juga Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Quran. Yang mana pada masa itu orang-orang berlomba-lomba dengan ilmu syair. Berlomba-lomba dengan bahasa. Dan di zaman Nabi Muhammad orang-orang ahli bahasa Arab. Tatkala dia mendengar kalamullah Al-Quran, ini mentok, ini kadang mungkin ini ucapan manusia. Seperti itu mukjizat. Dan ini di zaman pengikutnya Nabi Isa alaihissalam, maka Allah berikan kemampuan semacam ini. Kemudian tiba-tiba kita kembali ke kisah tadi, datanglah temannya sang raja tadi, ingin berobat. Dia mendengar kabar ada pemuda sakti ini. Maka temannya raja tadi mengatakan, temannya Dzunwas, raja yang bengis, hahuna laka ajma' in anta syafaitani. Dia membawa harta yang begitu banyak, luar biasa banyak. Dia berkata ke pemuda tadi, ini harta ini aku kumpulkan untukmu kalau engkau bisa menyembuhkanku. Kalau engkau bisa menyembuhkanku. Maka pemuda tadi mengatakan, inni la ashfi ahadan innama yashfillahu rabbul alamin. Fa in anta amanta billah da'autullaha fashafak. Sesungguhnya aku ini tidak menyembuhkan siapapun. Yang menyembuhkan itu Allah Rabbul Alamin, bukan aku.
Kalau engkau beriman kepada Allah, aku akan berdoa untukmu dan Allah akan menyembuhkanmu. Siapa Allah? Kata teman raja tadi, dia tahu siapa Allah. Kata pemuda tadi, Rabbi wa Rabbukallah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Ya sudah, akhirnya dia mulai masuk nasihat-nasihat dari pemuda, dia mulai beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya didoakan oleh pemuda tadi. Didoakan oleh pemuda tadi atas izin Allah sembuh, Pak. Sembuh. Temannya raja tadi. Maka dengan gembiranya temannya raja ini kembali kepada raja. Ini raja Dunwas. Dia mengaku sebagai Tuhan. Dia menyuruh orang untuk menyembahnya. Ini raja di zaman dahulu ini bengis-bengis, Pak. Firaun, Namrud, Solong. Mereka menyuruh apa? Untuk menyembah mereka. Akhirnya tatkala kembali kepada raja dengan polosnya, dengan gembiranya, dia bisa melihat. Bingung rajanya. Seumur hidup aku melihat ikam, kada suruh melihat. Timbul ikam datang hari ini bisa melihat mati ikam. Raja bingung. Maka raja mengatakan, "Man radda 'alaika basarak?" Siapa yang mengembalikan penglihatanmu sehingga engkau bisa melihat? Kata teman raja tadi, Rabbi, Tuhanku. Tuhanku. Kemudian sang raja tadi dengan angkuhnya mengatakan, awalaka rabbun ghairi? Apakah engkau memiliki Tuhan selainku? Masya Allah. Kan bisa Tuhan selain takut. Terkejut raja, kan biasanya bubuhan ikan yang menyembah aku, timbul ada Tuhan lain, siapa ini? Kata temannya raja tadi yang sudah dimasuki dakwah tauhid oleh pemuda, apa dia katakan? Rabbi wa Rabbukallah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Samit rajanya, Pak. Marah itu raja, luar biasa marah. Kemudian sang raja tadi tatkala mendengar ucapan dari temannya, dia langsung menanyakan, "Ikam dapat ilmu ini dari siapa?" Ikam mengatakan ilmunya ini dari siapa? Akhirnya dia ditanya, awalnya kada mau menjawab, ditanya terus, akhirnya berkatalah, dari seorang pemuda yang aku temui. Akhirnya pemuda itu didatangkan kepada di hadapan raja. Berkata sang raja, wahai gulam, wahai anak muda, sungguhnya engkau bisa menyembuhkan ini, bisa menyembuhkan itu, dan engkau membawa ilmu yang baru. Maka tunjukkanlah kepadaku, dari mana engkau dapatkan ilmu ini? Tadi temannya ditanya, sekarang pemuda ditanya, dari mana engkau mendapatkan ilmu ini? Pemuda tidak mau menjawab. Kenapa? Karena sudah diamanahi dari pendeta tadi. Innaka satubtala, wahai anak muda, ikam kelak akan diuji. Dan apabila telah datang ujianmu, jangan sebut namaku. Terus ditanya oleh raja, tidak mau menjawab, diazab, disiksa. Sampai akhirnya pemuda ini tidak tahan lagi. Disambatlah, ulun dapat dari pendeta. Ulun temui di tengah jalan. Dipanggil pendeta tadi. Ya Allah, sudah kupadahi. Jangan disambatnya juga. Akhirnya didatangkanlah pendeta, temannya raja, anak muda, dan pendeta di hadapan sang raja tadi. Disuruh kembali kepada agamanya semula. Disuruh kembali kepada, untuk menyembah dirinya. Untuk menyembah dirinya. Akhirnya mereka menolak. Mulailah kepada temannya raja terlebih dahulu. فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشق حتى وقع شقاه ثم جيء. Kemudian tatkala temannya sang raja ini diminta untuk kembali kepada agamanya semula, akan tetapi keimanan sudah menancap dalam hatinya. Temannya sang raja ini menolak untuk kembali ke agamanya. Akhirnya apa jemaah dimulakan Allah? Diletakkan gergaji di atas kepala temannya seorang ini. Diletakkan gergaji di atas kepala temannya tadi, kemudian badannya dari atas kepala sampai batis dibelah dua oleh sang raja tadi. Ini bukan fiktif, Pak. Ini cerita sahih datang dari Nabi Muhammad SAW. Sudah selesai, habis teman raja terbelah dua. Pendeta lagi suruh beriman kembali kepada agama yang semula, tidak mau. Dilakukan juga hal serupa. Digergaji dari kepala sampai batis, awaknya belah dua. Tersisalah si pemuda tadi. Maka tatkala pemuda tadi ingin dilakukan eksekusi yang serupa, maka orang tadi mengatakan, sang raja mengatakan, berkata kepada irji' an dinik, kembalilah kepada agamamu, kembalilah kepada agamamu. Tetap tidak mau. Kemudian sang raja memiliki hukuman spesial untuk pemuda ini, bukan digergaji dari atas sampai bawah.
Sang raja berkata kepada para prajuritnya, para ajudannya. Sang raja mengatakan, idhabu bihi ilal jabali kadha wa kadha, fas'adu bihi al-jabal, fa idha balagtum dhurwatahu, fa in raja'an dini wa illa fatrahu. Bawa pemuda ini ke atas gunung yang paling tinggi. Kalau dia mau beriman, maka selamatkan dia. Kalau dia tidak mau kembali, tidak mau beriman kepadaku, tidak mau kembali kepada agamanya, maka lemparkan dia dari puncak teratas ke bawah. Mulailah prajurit ini membawa sang pemuda tadi ke puncak gunung paling tinggi untuk melemparkan pemuda tadi. Kemudian sang pemuda tadi di saat terdesak, tidak bisa berapa-apa, tangannya terikat di bawah orang-orang bengis ini untuk menghukumnya. Dia tidak mau juga beriman kembali kepada agamanya yang semula. Dia siap-siap dilemparkan oleh orang-orang, oleh ajudan sang raja. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hafalkan doanya, Pak. Kalau kita lagi terdesak, kalau kita dapat kesulitan, apa doanya? Allahumma kfinihim bima syi'ta. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, jagalah aku dari mereka dengan cara sesukamu. Jagalah aku dari mereka dengan cara sesukamu. Kalau pangpian lagi di jalan misalnya, kada beheleman, tiba-tiba ada polisi di muka misalnya, yang pian sudah kada ada kekuatan lagi, ya Allah pasrah sudah, baca doa Allahumma kfinihim bima syi'ta. Kada kelihatan timbul misalnya. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Akhirnya jemaah dimuliakan Allah, farajafu bihimul jabal fasaqatu. Tiba-tiba itu gunung bergetar. Gunung bergetar. Tiba-tiba semua ajudan prajurit raja itu jatuh, terpeleset dari gunung, dari puncak yang paling tinggi, jatuh. Tersisa pemuda tadi. Pemudanya selamat. Subhanallah. Atas izin Allah tentunya. Dengan doa sang pemuda tadi. Akhirnya pemuda tadi kembali. Bukannya malah kabur. Pemuda ini pemuda yang tangguh juga. Ini berbulik ke hadapan raja. Berbulik. Bukan malah lari, tidak. Berbulik ke hadapan raja. Datang ke hadapan raja dengan biasa. Mana prajuritku? Mana orang yang membawamu? Kafanihimullah. Allah menjagaku dari mereka. Kata pemuda tadi dengan tegarnya. Kata sang raja dengan cara yang kedua. Sang raja mengatakan, idhabu bihi fahmiluhu fi qurqurin fatawassatu bihil bahr. Bawa dia ini ke tengah laut. Dengan perahu kecil, bawa ke tengah laut. Kasih pemberat di badannya. Kasih batu dan lain-lain. Kalau dia tidak mau beriman kepadaku, kembali kepada agamanya semula, tenggelamkan dia di tengah laut. Mulai ke tengah laut. Dibawa oleh ajudannya tadi. Prajurit-prajurit raja. Kemudian pemuda tadi berdoa kembali. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, jagalah aku dari mereka dengan cara sesukamu. Atur caranya ya Allah. Akhirnya Allah balikkan perahu mereka. Semuanya tenggelam kecuali pemuda bisa kembali. Berbulik pulang ke hadapan raja. Kada buka. Ini memang taguh ini pemuda ini. Kembali lagi ke hadapan raja. Tatkala dia kembali ke hadapan raja, raja bingung. Fa'ala ashabuk, mana prajuritku? Allah lindungi aku dari mereka. Kemudian sang raja ini tatkala sudah mentok, sudah bingung, pemuda ini mengatakan, ayyuhal malik, wahai raja, innaka lasta biqatili hatta taf'al ma amrak bih. Wahai sang raja, sesungguhnya engkau tidak akan bisa membunuhku sampai engkau mengerjakan apa yang aku perintahkan kepadamu. Hanya engkau bisa membunuhku. Wa mahu, kata raja, apa itu? Apa perintahmu? Kata pemuda tadi, tajma'un nas fi sa'idin wahid wa taslubuni ala jid'in thumma khudh sahman min kinanati thumma da'is sahma fi kabidil qaus thumma qul bismillahi rabbil ghulam. Kata pemuda tadi, pian kumpulkan seluruh rakyat pian, seluruh manusia di satu lapangan yang sangat luas. Kemudian pian ambil busur panah ulun dari panah ulun ini. Kemudian pian bidik ulun di hadapan manusia yang banyak tadi, sembari pian mengatakan bismillahi rabbil ghulam. Dengan nama Allah, Tuhannya si pemuda. Pian baca itu, bidik ulun di hadapan orang banyak, pian ikat ulun tidak masalah, tapi lakukan itu di hadapan orang banyak dengan membaca tadi bismillahi rabbil ghulam. Dengan nama Allah, Tuhannya si ghulam. Ini raja gengsi juga. Wah, masa aku menyebut dengan nama Tuhannya si pemuda ini, bukankah aku yang Tuhan? Gengsi dia. Akhirnya dia coba di percobaan yang pertama, ada dia sambat namanya. Tes langsung dipanah. Meleset. Akhirnya dia sebut percobaan kedua. Bismillah. Dia mulai menyebut, tapi dengan suara yang pelan. Orang-orang tidak mendengar.
Bismillahirrahmanirrahim. Tes meleset. Kata pemuda tadi, nyaringi. Akhirnya menurut si raja. Bismillahirrahmanirrahim. Tes kenapa? Mati pemuda tadi. Pemuda tadi meninggal dunia atas izin Allah Subhanahu wa taala, kena di pelipisnya. Itu serentak orang-orang yang mendengar raja mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, semuanya mengatakan amanna bi rabbil ghulam. Kami beriman kepada Tuhannya pemuda ini. Seluruh manusia. Kurang lebih ada 20 ribuan manusia yang ada di lapangan itu. Amanna bi rabbil ghulam. Kami beriman kepada Tuhannya si pemuda ini. Kata manusia. Kata orang-orang yang ada di situ. Kemudian dikatakan kepada raja, Ayyuhal Malik. Salah seorang ajudannya berkata kepada raja, Ra'aita ma kunta tahdhar, qad wallahi nazala bika hadar, qad amana an-nas. Wahai raja, sungguh ketakutanmu sudah terjadi. Engkau takut bahwasannya manusia, rakyatmu ini beriman kepada Tuhannya si pemuda. Dan sungguh itu terjadi sekarang karena ucapanmu itu. Karena ucapanmu tadi, yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, akhirnya semua manusia ikut beriman kepada Tuhannya si pemuda. Akhirnya orang-orang merasa, oh pemuda ini memang benar. Dia memang benar sudah menyembuhkan, dia sudah benar berkata tentang Allah Subhanahu wa taala. Benar, dia berkata benar tentang Tuhannya. Buktinya Tuhannya mengabulkan, mengijabah apa yang dia sarankan kepada raja, dan memang benar itulah cara satu-satunya untuk membunuh si pemuda tadi. Akhirnya terjadi. Maka sang raja pun marah, Pak. Nah disinilah sang raja mulai marah karena rakyatnya mulai beriman kepada Tuhannya si pemuda tadi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sang raja memerintahkan untuk dibuatkan ukhdud, parit yang sangat besar. Dan Imam Al-Kalbi rahimahullah menyebutkan parit ini tidak satu yang dibuat oleh raja, ada 7 parit. Yang mana satu parit ini panjangnya kurang lebih 40 hasta dengan lebar 12 hasta. 40 meter kali 12 kurang lebih. Dan itu ada 7. Ada 7. Akhirnya mulailah orang-orang yang beriman dan tidak mau kembali ke ajaran semula dimasukkan ke dalam parit yang dengan api yang menyala-nyala, dengan api yang membakar. Satu persatu dimasukkan orang-orang yang beriman, dan tidak ada satupun di antara mereka yang ingin kembali ke ajarannya semula. Semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Mereka dipanggang hidup-hidup, jemaah. Dipanggang. Karena apa? Karena desakan Raja Bengis tadi, Dzunwas. Akhirnya tersebutlah ada cerita satu orang, satu perempuan. Dalam hadis tadi juga ada salah seorang perempuan, hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sabiyyun laha fataqasat. Tiba-tiba disebutkanlah cerita seorang perempuan, kata Suhaib bin Sinan Ar-Rumi meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, yang mana perempuan ini menggendong seorang bayi. Dia sudah siap untuk terjun ke dalam api tadi, karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia ragu. Dia ragu bukan ragu terhadap keyakinannya. Dia ragu karena kasihan kepada anaknya ini. Ini anakku masih kecil. Kalau aku mempertahankan keyakinanku, yang mana aku yakini keyakinanku ini, tapi aku kasihan terhadap anakku yang masih kecil ini, kata sang ibu tadi. Dia mulai bergejolak dalam hatinya, kebingungan. Tiba-tiba di saat kebingungan tadi, Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kepada sang bayi untuk berbicara. Apa yang diucapkan sang bayi tadi kepada ibunya? Isbiri ya ummah, fa innaki 'alal haqq. Sabarlah wahai ibuku, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Maka tambah yakinlah ibu tadi. Akhirnya dia pegang erat anaknya tadi, dia terjun ke dalam api yang menyala demi mempertahankan keyakinannya. Inilah jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah Ashabul Ukhdud secara lengkap yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, diriwayatkan dari Suhaib Ar-Rumi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini, bahwasanya orang beriman itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Alif Lam Mim.
Hasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut. Apakah manusia itu mengira mereka itu tidak akan diuji dan dibiarkan begitu saja setelah mereka mengatakan kami telah beriman? Walaqad fatanna alladhina min qablihim, sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka. Wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kelak Allah akan melihat siapa yang jujur terhadap keimanannya dan siapa yang berdusta di atas keimanannya. Akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi keimanan seseorang, semakin berat ujian itu akan datang. Makanya Nabi Muhammad SAW tatkala ditanya, ya Rasulullah, ayyun nas asyaddu bala'an? Wahai Rasulullah, siapa yang paling berat ujian dari kalangan manusia? Apa kata Nabi? Al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Yang paling berat ujiannya itu para nabi. Kemudian yang semisal dan semisalnya. Maksudnya para ulama dan setelahnya. Semakin tinggi keimanan seseorang, kata Nabi, maka zida fi bala'i, akan ditambah ujiannya. Wa in kana fi dinihi riqqah, akan tetapi apabila agamanya itu lemah, ujiannya juga lemah. Allah ingin melihat siapa yang jujur dalam keimanannya, siapa yang tidak. Ini faedah yang pertama, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang bisa kita ambil faedah juga dari kisah ini, ahlul haq, pengikut kebenaran, selalu akan dimusuhi oleh ahlul batil, pasti. Ini sunnatullah. Orang-orang yang tidak baik pasti akan memusuhi orang-orang yang baik. Sunnatullah, seperti itu. Dari zaman ke zaman. Karena dia merasa iri terhadap kebaikan yang kita miliki. Anggap orang-orang yang jauh dari ajaran Allah, anggaplah. Di zaman sekarang mungkin orang Islam juga. Orang-orang yang menjalankan syariat dengan sempurna, dia akan dicibir oleh orang-orang yang menganggap remeh syariat. Kami ini terlalu ekstrim. Aduh, jangan kencang-kencang itu dalam beragama. Nah, itu sunnatullah. Perempuan yang tidak memakai jilbab, dia akan mencibir perempuan yang memakai jilbab yang besar. Sunnatullah seperti itu. Ahlul haq, para pengikut kebenaran, pasti akan dimusuhi oleh pengikut kebatilan. Dan alhamdulillah, jamaah dimuliakan Allah, ujian kita di zaman sekarang tidak seperti ujian umat-umat terdahulu. Bayangkan umat terdahulu untuk mempertahankan keimanannya digergaji, Pak, dari kepala sampai bawah. Alhamdulillah kita beragama di zaman sekarang, ujiannya tidak seperti itu. Tentu pahala mereka lebih dahsyat untuk mempertahankan keimanan mereka. Kemudian faedah mungkin yang terakhir yang bisa kita ambil, jamaah dimuliakan Allah, tidak mesti Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan untuk orang-orang beriman di dunia. Tidak mesti seperti itu. Dan ini relate untuk kejadian apa yang kita alami sekarang di Palestina. Mungkin sebagian kita mengatakan, mana Allah? Kenapa Allah tidak bantu rakyat Palestina? Bukankah mereka di atas kebenaran? Sungguh umat-umat terdahulu ada yang tidak Allah berikan kemenangan. Karena hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kemenangan yang hakiki itu bukanlah di dunia. Allah bahkan ingin meninggikan, mengangkat derajat mereka. Tidak Allah berikan kemenangan di dunia, tapi Allah berikan kemenangan di akhirat, di surganya kelak. Allah ingin tinggikan derajatnya dengan cobaan-cobaan yang Allah timpakan di dunia. Dan bisa jadi itu juga yang terjadi. Tentu kita mengharapkan kemenangan di Palestina. Tapi mungkin sebagian umat Islam mengatakan, sampai-sampai mereka ada yang ragu terhadap janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian mereka mengatakan, kalau memang kita ini dalam kebenaran, kenapa kita tidak dibantu? Ya akhi, sabar. Sungguh umat-umat terdahulu ada yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan mereka dipanggang hidup-hidup, dan itu 20.000 orang bahkan lebih. Lebih kejam tindakannya daripada apa yang dilakukan Zionis Yahudi kepada rakyat Palestina. Bisa jadi. Nah, sekarang memandang orang-orang yang paling tinggi keimanannya adalah rakyat Palestina. Maka Allah berikan ujian kepada mereka. Untuk apa? Allah ingin memuliakan mereka. Sehingga Allah berikan kelak kejayaan di akhiratnya, bukan di dunia. Nah, ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa faedah yang bisa kita ambil dari kisah Ashabu al-Ukhdud. Semoga
yang disampaikan tadi bermanfaat dalam kehidupan kita. Ini yang bisa ulun sampaikan, salahnya khilafnya ulun mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.